Di dunia yang didominasi adrenalin, debu, dan lintasan ekstrim, BMX Cross kerap identik dengan kekuatan dan kecepatan para pria. Namun hari ini, sejarah ditulis ulang oleh seorang perempuan muda berusia 19 tahun. Namanya Shahnaz. Bersiaplah menyaksikan gadis petarung dari lintasan BMX yang membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal gender. Inilah Shahnaz. Aku sangat menanti kamu Mumtaz, tapi aku biasa dikenal Shahnaz. Sekarang umur berapa nih kak kalau gue tahu? Aku tahun ini umur 19 tahun. Asik, 19 tahun. Ya. Tadi gue lihat seru banget sih BMX. Kira-kira dari kapan sih kak masuk dunia BMX dan belajar mulai BMX dunia BMX ini? Kalau aku masuk dunia BMX itu sebenarnya kalau dari BMX kelasnya umur pokoknya sekitaran kelas 3 semester 2. Cuman aku dari awal emang udah main sepeda bahkan dari umur 3,5 tahun aku udah goes dari Depok sampai Ragunan. Umur 5,5 tahun itu lomba perdana aku, lomba pertama kali aku, dan itu langsung uphill. Dan waktu itu belum ada kelasnya sih aku situ. Buat apel buat masih umur berapa tadi? 5,5 tahun belum ada ya? Belum ada. Oh iya, oke. Dan itu kira-kira nurun dari siapa tuh kak? Kok demen banget sepeda kayaknya ini? Sebenarnya ini panjang sih ceritanya. Panjang ya? Jadi kebetulan aku tuh dulu di diagnosis hiperaktif destruktif, terus dari ayah sama dari ibu juga emang suka bike to work gitu, suka goes. Terus habis juga dulu tuh jadi pengurus di bike to work di rumah. Nah di situ aku mulai dikenalin sepeda buat menyalurkan energi aku yang berlebih ini sebenarnya. Oh berarti kalau hiperaktif destruktif itu emang nggak bisa diem berarti orangnya? Iya, nggak bisa diam, dan destruktif itu merusak, jadi diemnya itu nggak bisa, diemnya itu ngerusak barang. Ah serius di rumah jadi pernah ngerusak barang gitu gimana? Oh, itu langganan rusak. Langganan rusak ya? Kaca mobil tuh aku yang rusakin sampai. Ah serius? Serius. Itu maksudnya gimana tuh kaca mobil dipecahin tuh gimana? Dipukul kacanya sampai nggak bisa naik. Oh karena nggak bisa masuk mobilnya gitu maksudnya? Karena kesel. Oh kesel gitu ya? Jadi emosi aku nih penyalurannya kurang baik. Kurang baik ya. Terus jadinya kayak ya kalau misalnya marah bisa mukul tepuk, terus bisa mukul apapun yang ada di dekat aku. Oke, ini kalau balik lagi ke dunia BMX ini berarti kan karena ada hyperaktif destruktif itu ya. Yeah. Jadi rasanya kayak perlu olahraga atau perlu apa gitu buat ngalihin ya. Kira-kira kalau di BMX ini kan kita perlu nguasain mental juga dengan emosi apa segala macam. Kalau kita nafsu kan juga itu gimana tuh cara ngatasinnya? Kalau nafsu, sebenarnya nafsu tuh aku juga merasain ya, pasti ada. Apalagi kan aku tuh juga termasuk olahraga yang emang butuh ego yang tinggi gitu, karena kita individu, jadi kita perlu gimana caranya kita harus yang jadi terdepan, gimana caranya kita harus yang jadi yang terbaik. Pasti ada kayak gitu. Cuman kalau dari aku sendiri, aku tuh mencoba untuk mengenali diri aku nyari cara nih gimana caranya biar aku lebih tenang. Itu bisa juga kayak kita ngatur nafas atau kayak gimana, terus aku bisa ngebayangin sesuatu dulu di sebelumnya. Misalnya aku mau lomba, nah aku ngebayangin dulu suasana lomba gimana, aku nanti bakal ngapain aja. Jadi itu tuh membantu diri aku juga. Oke, kalau balik lagi nih ke latihannya, kira-kira latihannya apa aja sih kalau di BMX ini? Kayak atlet pada umumnya nggak sih? Kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau latihan BMX itu sama sih kurang lebih, cuman yang ngebedain itu dari itemnya. Jadi kalau aku tuh latihannya ada latihan di track, terus latihan jadi kita long ride. Long ride tuh buat dapetin endurance. Kalau di track tuh bisa buat teknik, bisa buat macam-macam juga. Ada buat endurance juga bisa di track, terus bisa buat senang juga di track. Terus kita ada latihan buat power.
Itu banyak sih alatnya, bisa pakai watt bike atau bisa kita latihan plyometric kayak loncat-loncat gitu. Terus bisa juga kita nanjak pakai sepeda, itu bisa buat latihan power strength gitu. Terus ada juga latihan gym. Nah, gym ini juga Gym tadi ya? bisa ke strength Core ya, core Iya. juga ya. Iya. Kira-kira udah pernah ikut lomba apa aja nih Kak Shanes selama BMX? Aku lomba dari tingkat provinsi sampai tingkat internasional aku udah cobain semua sih, alhamdulillah. Terus kira-kira dari lomba itu paling menarik apa tuh? Soalnya salah satu deh. Sebenarnya Nama lombanya gitu, lomba apa? setiap lomba itu punya daya tariknya masing-masing ya. Oh, serius? menurut aku. Karena aku tuh nggak bakal bisa maju kalau aku nggak pernah belajar dari kesalahan aku pas lomba. Jadi belajar itu bukan cuma dari latihan tapi dari lomba juga, dan kita praktek langsung. Cuman yang paling menguras mental itu dan ini paling banyak pelajarannya buat diri aku ya, itu Iya. pas Asia Championship. Oh, Asian Championship. Oh, iya. Itu tahun 2024. 2024. Oh. Itu di mana ya? Di Asian Championship itu waktu itu di mana ya? Kalau belum. Asian Championship itu di Thailand. Oh, di Thailand. Oh, berarti lu berangkat ke Thailand tuh ya? Trek Iya. Thailand ya? Iya, berangkat. Nah, kalau di sana tuh kira-kira tantangannya apa ya pas ke sono kan pasti negaranya beda, cuacanya beda, segala treknya beda. Itu gimana tuh? Kamu bisa Yang paling bikin shock adalah trek di sana beda sama karakter trek di Indonesia, apalagi di Pulau Mas. Kalau karakter trek di Pulau Mas itu lebih ke pedaling, sedangkan kalau karakter trek di Thailand itu dia udah semi supercross, jadi dia emang obstacle-nya udah beda. Dia lebih tajam gitu dan lebih padat obstacle-nya daripada di Pulau Mas. Kalau bisa dijelasin lebih lanjut nggak kayak misalnya jalanannya itu kayak gimana sih yang tadi kamu bilang itu? Jadi bentuk obstacle-nya tuh kan kalau di Pulau Mas itu agak landai, kalau di sana tuh dia lebih runcing. Jadi Oh, tajam gitu yang Iya. tanyakannya gitu ya. jadi buat kita melakukan teknik itu lebih susah, dan waktu buat kita goes itu lebih sedikit karena dia emang treknya obstacle-nya padat. Terus sama yang paling parahnya itu cuacanya sih. Cuacanya? Cuacanya sebenarnya sama-sama panas, tapi di sana tuh panasnya bener-bener panas banget, dan itu emang panas dari emang suhunya, bukan kalau di Indonesia kan lebih kayak panas macet atau gimana. Iya, ngerti. Kalau di sana bener-bener panas suhunya, dan itu tuh bikin kita harus selalu Minum ya, dehidrasi parah banget ya di situ ya. Bahkan lucunya lagi, kalau di sana kan biasanya kita recovery abis latihan atau abis tanding gitu, abis moto kita recovery muter-muter dulu pakai sepeda, dan kalau biar nggak panas tuh aku biasanya pakai naro es gitu di kepala, dikasih itu gak nyampe 2 menit Kering ya? udah kering, Wah, gila, berarti benar panas di sana ya. panas banget. Dan di sana waktu itu lawan siapa aja tuh? Dari mana aja negaranya? Pasti banyak Aku ya. sih cuman duluan lawan Malaysia, tapi banyak banget datang tuh dari Thailand juga. Iya, Thailand pasti ya. Tuan rumahnya kan dia. Dari banyak sih, hampir semua Asia kok. Jepang, terus dari macam-macam lah, Filipina juga ada. Pertandingannya. Di situ kamu gimana jadinya? Menang nggak? Apa gimana? Boleh tahu juara berapa gitu? Alhamdulillah juara pertama. Ah, serius? Iya. Oh, juara pertama? Wih, gokil. Lagi cobaan yang panjang, tapi Tapi alhamdulillah worth it ya juara satu ya. worth it lah. Itu berarti kamu juara satu itu menang dalam waktu berapa? Kamu bisa nyelesain treknya? Itu dia pakai waktu kan ya? Pasti apa enggak? Pakai waktu, tapi Kurang aku lebih. kebetulan waktu itu nggak ngeliat waktunya, jadi dia cepet-cepetan finish juga. Cepat-cepatan finish ya. Dan apa namanya? Kira-kira kan kamu udah juara satu nih, udah bawa nama bangsa Indonesia pasti kan? Ya. Ini sedikit bukan politik sih bilangnya apa ya? Kira-kira dari pihak pemerintah sini ada ngucapin apa nggak gitu? Atau ngasih apa kan kalau di kemarin timnas menang lawan Cina aja dikasih Rolex gitu ya, misalnya gitu kan. Kalau kamu dapat apa gitu? Kalau boleh tahu gitu. Jujur nggak dapet apa-apa. Ah, serius? Ya, cuman ya kalau misalnya kayak gitu, aku juga nggak mengharapkan apa-apa. Aku lomba untuk diri aku, untuk negara aku, untuk keluarga aku, dan aku nggak mengharapkan apa-apa juga. Aku cuman berharap aku bisa ngasih yang terbaik, tapi aku nggak pernah ngarepin aku dapet sesuatu. Aku nggak ngarepin aku dapet Keren. timbal balik. Respectnya ini baru ya, berarti udah nunjukin menang tapi nggak ngarepin apa-apa gitu ya. Keren, tapi keren sih. Motonya keren. Yang penting
belajar buat Belajar, diri ya. sendiri. Pengalaman itu jauh lebih penting daripada apapun sih buat aku. Tapi ada mimpi nggak sih jadi BMX profesional sampai ke udah gue cut dulu ya. Oh ya, Kak mau nanya nih mengenai idolanya siapa sih Kak yang bikin Kakak tuh di dunia sepeda tuh senang banget di dunia sepeda? Ada nggak? Sebenarnya aku waktu masih kecil itu ngeidolain banget sama Risa Susianti. Jadi waktu itu awalnya tuh ketemu pas Adi lagi ngeliput, lagi wawancara Risa Susianti, terus aku ikut ke kantor, terus ketemu di situ dan itu tuh sebenarnya ngebuka langkah aku di sepeda juga. Cuman seiring berjalannya waktu, semakin aku dewasa, aku jadi ngerasa kalau misalnya sebenarnya idola aku tuh nggak jauh, idola aku tuh nggak perlu yang sekeren itu, karena pelatih aku tuh juga keren. Kayak aku juga punya pelatih di road bike namanya Santiago Kusuma, dia juga juara-juara dan dia juga Olimpian. Terus pelatih di BMX aku juga nggak kalah keren, yaitu Coach Ivan. Coach Ivan tuh cuman karena Coach Ivan tuh apa ya, dia maksudnya di BMX freestyle, jadi BMX freestyle tuh nggak se-booming BMX cross, nggak se-booming BMX yang aku lakuin sekarang. Tapi Coach Ivan tuh juga jadi model dulu, jadi model di banyak majalah, terus dapat banyak sponsor karena emang sekeren itu sih dia. Jadi dia tuh sering banget nyiptain trik yang orang lain tuh gak bisa. Jadi Coach Ivan tuh kayak ibaratnya pelopor triknya lah. Terus aku jadi, selain aku ngelihat bahwa pelatih aku ini keren, karena aku juga banyak belajar sih dari mereka. Kayak aku ngerasa jadi atlet itu bukan sekedar menang, bukan sekedar kalah, bukan sekedar latihan, tapi jadi atlet itu tentang pola hidup, tentang gimana kita tetap bisa berjuang dari yang kalah, dari yang jelek, jadi kita lebih bagus lagi. Terus gimana caranya kita bisa memanage diri kita, bisa memanage pola hidup kita buat lebih baik. Apalagi di Indonesia kan dari segi makanannya aja udah jelek banget, dari segi tidurnya apalagi. Itu tuh aku belajar banyak banget dari pelatih aku, gimana caranya kita bisa jadi chef buat diri sendiri, bisa jadi pelatih buat diri sendiri, bisa jadi alarm buat diri sendiri. Itu tuh aku dapetinnya justru dari pelatih aku yang keren tadi. Iya. Berarti di dunia BMX ini bukan Kakak cuma belajar BMX tapi belajar gimana disiplin sama waktu, disiplin sama diri sendiri ya Kak? Iya, benar banget. Jadi bukan cuma tentang track, bukan cuma tentang sepeda, tapi tentang semuanya. Justru yang kita susah itu dapetin pola hidup yang baik tuh, yang bagus tuh, yang bermutu tuh gimana, bukan cuman ya udah sekedar turun juara, itu mah gak ada apa-apanya gitu dibanding kita turun tapi di belakang kita juara ini tuh ada apa aja sih, ada step by stepnya, ada apa aja. Itu jauh lebih berharga daripada kita cuma jadi juara hari itu doang. Asik. Berarti emang proses itu lebih keren gitu kayak daripada ya hasil juga keren sih, cuman maksudnya kalau nggak dibarengin sama proses kayaknya kurang berarti gitu ya kayak. Tergantung orang ya. Jadi kalau orangnya mau menghargai proses itu, proses bakal lebih keren daripada hasilnya. Tapi kalau orangnya gak bisa ngehargain proses, ya yang dilihat cuma hasilnya aja. Kira-kira ada nggak sih mimpinya sampai kayak pengen ke tingkat internasional yang lebih lanjut lagi, kayak tingkat dunia lah gitu, sampai kayak Eropa? Ada kan pasti kalau BMX race ini gue lihat sampai olimpiadenya juga ada di waktu itu di tahun 2022. Kira-kira pengen nggak sampai olimpiade gitu, ikut masuk olimpiade? Pasti pengen sih. Bahkan aku tuh di sekitaran tahun 2018 aku udah sempat nyobain World Championship. Dan aku sebenarnya waktu di umur segitu, di umur SMP lah, itu aku punya mimpi buat ikut Youth Olympic. Jadi Youth Olympic itu maksimal umurnya 16 tahun, dan di situ tuh kita kasih tuh bukan dilombain tuh bukan cuma satu nomor, tapi ada 3 nomor, MGP, BMX sama road bike. Aku sebenarnya pengen banget dulu ikut itu, cuman emang belum kesampaian aja. Dan ya berarti sekarang targetnya tetap ikut olimpiade, cuman harus tetap melewati dari Asia lagi, terus World Cup lagi, terus baru World Championship, baru ke olimpiade, biar kita juga rasa atmosfer balapannya yang pastinya beda banget sama di Indonesia. Oke.
Oke nih Kak, kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol panjang nih. Kira-kira ada pesan apa nggak sih Kak mengenai orang-orang yang mau belajar mengenai dunia BMX, atau mungkin Kak kan sebagai perempuan nih mau ngajak kayak perempuan juga bisa tahu main BMX gitu di dunia BMX gitu. Ada pesannya nggak kira-kira? Yang pasti sebenarnya kita harus ikutin apa yang kita mau, apalagi BMX itu kan olahraga adrenalin ya, jadi buat yang kalian yang adrenalinnya tinggi itu cocok banget, bener-bener cocok banget. Terus buat yang perempuan kayak kalau misalnya ngelihat di BMX itu serem, padahal seru sebenarnya, dan itu bakalan keren banget, itu bakal jadi daya tarik juga sih buat cowok-cowok. Jadi kalau misalnya lu cewek tapi lu pengen keren, main BMX aja. Terus, ngomong banyak yang naksir ya Kak sekarang karena main BMX. Kalau boleh tahu. Oke, makasih ya Kak Shanas. Oke. Thank you. Oke, selamat siang Coach. Siang, Boleh kenalan dong Coach, namanya siapa? nama saya Ivan, Oke, sekarang usia berapa Coach kalau boleh tahu? usia 38. Gawan. Oke Coach, mau nanya dong, sebelum jadi Coach gini profesinya Coach gimana ya bisa sampai akhirnya bisa jadi pelatih BMX cross ini? Kalau untuk dari pelatih saya itu memang di awal itu memang saya sebagai atlet juga, cuman masa dulu itu saya di atlet BMX freestyle-nya. Jadi saya tekunin sambil berjalannya waktu, akhirnya saya sedikit demi sedikit itu saya punya beberapa atlet yang potensinya ada di freestyle, tapi lama kelamaan ada beberapa yang masuk bukan di freestyle tapi di race. Yes. Ya, genre-nya kurang lebih itu freestyle sama race. Ya memang beda, tapi kurang lebihnya hampir sama lah. Kira-kira kalau perbedaan dari BMX freestyle sama apa namanya balap itu ya, race gitu ya? Ya. Kira-kira sebenarnya lebih kesulitannya tuh dalam latihan itu kayak gimana sih perbedaan? Dan segi lombanya juga gitu. Kalau segi freestyle itu dia lebih ke apa ya, atraksi, tapi pakai waktu juga, tapi dia lebih ke trik, Triknya. lebih ke trik kalau freestyle. Tapi waktu juga poinnya dia di trik. Dengan waktunya 1 menit. Kalau di race itu adalah kan ukur dia kecepatan. Oke, selanjutnya kan banyak tadi saya lihat yang coach latih nih anak-anaknya kan dari umur belasan dan ada perempuan juga. Kira-kira kalau treatmentnya untuk melatih BMX ini apa yang dilatih ya coach kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk treatment itu tergantung kebutuhannya masing-masing, punya yang berbeda. Apalagi cewek itu kan pada intinya memang cewek itu sulit untuk punya tenaga yang kurang, yang tidak lebih dari laki-laki lah, seperti itu. Tapi pada intinya untuk pembelajaran program itu sebenarnya sama. Cuman cara dari saya itu untuk melakukan tekniknya itu berbeda dengan cewek sama dengan yang cowok. Enggak benar-benar, kalau cewek itu benar-benar ya detail banget untuk gimana porsinya si cewek ini. Kalau porsinya cowok ini umumnya mereka ini benar-benar kan strong banget gitu. Jadi nggak terlalu worry. Tapi kalau cewek itu memang dia perkembangannya sangat sulit, beda dengan cowok. Ada perbedaan fisik lah gitu ya kalau dengan Ya, pasti. Yeah. Itu udah pasti. Oke nih coach, kan coach juga ngelatih Shanas ya? Ya. Boleh cerita nggak coach kalau ngelatih Shanas tuh kayak gimana? Kalau ngelatih Shanas itu dia orangnya sedikit ya sebenarnya karakter. Shanas itu karakter. Jadi dia kalau belum mengerti, kalau belum lebih banyak bertanya. Sebenarnya yang dibutuhkan sosok atlet memang seperti itu ada, tapi banyak karakter. Semua masing-masing punya karakter sih, tapi memang kalau Shanas itu lebih bahasanya itu cerewet lah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngasih A, B, kita harus siap-siap punya jawaban lagi nih. Karena dia setiap habis sesi latihan di mana kita kasih program, misalkan dia sekali program itu dilakukan, selesai dari program dia pasti bertanya. Berarti ada orangnya cukup gigih ya kalau bisa kurang lebih seperti itu ya, kegigihannya. Ya, dia jiwa fighter, jiwa
nggak mau kalahnya itu ya luar biasa sih. Oke. Oke coach, mungkin pertanyaan terakhirnya, coach sebagai pelatih BMX cross di Indonesia ini, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih misalnya buat anak-anak muda yang pengen ikut latihan di BMX cross ini dan mungkin pengen jadi atlet juga gitu, biar lebih biar jangan, kalau kita kan dilihat sorry nih coach bukan nyenggol, ini kan dilihat sepak bola mulu gitu atau mungkin yang lain-lain. Nah gimana coach, ada pesan nggak gitu biar BMX ini biar lebih dilihat juga gitu? Ya, pesan dan kesannya untuk di luar sana yang belum mau bergabung, untuk khususnya di olahraga BMX Extreme Sport ini, gak usah khawatir karena di olahraga BMX ini kita punya yang dimana pelatih yang sudah menguasai profesionalnya. Kalau dari segi olahraga semuanya memang sangat berbahaya. Intinya ya dicoba dulu aja, pastinya akan mengasihkan. Apalagi yang cowok makin cowok banget, yang cewek makin Keren banget. Wonder Woman banget ya. Oke deh coach. Siap itu aja coach pertanyaannya. Makasih ya coach atas Sama-sama. waktunya. Oke. Nah, gimana, seru banget kan dunia BMX? Tadi kita udah lihat aksi kerennya dan dengar langsung cerita inspiratif dari Kak Shanas, atlet muda penuh nyali, dan juga insight dari Coach Ivan yang gak kalah keren. Siapa tahu kamu jadi tertarik nih buat coba BMX juga, karena dunia ini gak ada batasan buat berkarya dan berani. Baik cowok maupun cewek, semua bisa melaju di lintasan impian mereka. Terima kasih udah nemenin kami sampai akhir, dan jangan lupa terus dukung atlet-atlet Indonesia. See you on the next ride.